Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah. Baik, anak-anak, kita hari ini akan belajar tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Oh ya, anak-anak, bagaimana kabarnya? Ustaz harap anak-anak di rumah sehat dan semangat untuk belajar. Kemudian, sebelum kita melanjutkan pelajaran, anak-anak tolong disiapkan buku catatan, sehingga nanti jika ada materi yang sulit, bisa dicatat dan langsung ditanyakan ke Ustadz dan Ustazah. Baik, siap ya, kita mulai. Nah, anak-anak, kita akan belajar mencari informasi penting dari teks. Nah, sebelum mencari informasi penting dari teks, kita harus tahu dulu informasi itu apa. Nah, anak-anak, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi, informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami suatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Nah, selanjutnya, setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan. Pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nah, kita akan belajar menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Baik, kita akan membaca bersama-sama paragraf ini ya, tentang wisata hutan desa Bumi Gemilang, yaitu judulnya. Judulnya adalah Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah. Namun, hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun, penduduk desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencaharian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sangat sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Awalnya, ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi sehingga tidak akan banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini. Namun, Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan, seperti toilet umum, jalan, dan menjual cenderamata. Nah, anak-anak, selanjutnya ini adalah contoh peta pikiran yang sesuai dengan teks wisata hutan desa Bumi Gemilang yang tadi kita baca bareng-bareng ya.
yang kita baca bersama. Jadi ini adalah judul teks, kemudian kita menggunakan pertanyaan tadi seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti ini ya. Apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Setelah kita membaca teks tadi, kita mengetahui jawabannya adalah hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Kemudian, ini ada siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Jadi jawabannya adalah para pemuda Desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Kemudian ada mengapa. Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Kemudian ada bagaimana? Bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan di alam hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Jadi anak-anak, ketika kita membaca teks, kita harus membuat pertanyaan ya, seperti tadi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang digunakan untuk membuat peta pikiran atau mind map. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Anak-anak, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Berikut contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, ini anak-anak, Ustadz mau cerita sebentar ya tentang pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Mohon diperhatikan ya. Baik. Pada hari libur, Pak Tony berhak untuk beristirahat di rumah. Pada hari yang sama, di lingkungan rumah Pak Tony diadakan kerja bakti. Pak Tony memilih menjalankan kewajibannya sebagai warga dengan mengikuti kerja bakti. Pak Tony melakukannya dengan penuh tanggung jawab sehingga lingkungan menjadi bersih. Setelah melakukan kewajibannya, Pak Tony memperoleh haknya beristirahat di lingkungan yang bersih. Ya. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga diajak berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Sebagai anak, Ratna memiliki hak menggunakan waktunya untuk bermain di hari libur. Akan tetapi, Ratna memilih ikut kerja bakti di daerah tempat tinggalnya. Ratna senang bermain di lingkungan yang asri dan bersih. Oleh sebab itu, Ratna melakukan kerja bakti itu dengan penuh tanggung jawab. Ratna dan teman-temannya membantu kerja bakti sesuai dengan usianya. Mereka membantu memunguti sampah di jalan dan membantu menyiapkan makanan untuk warga setelah kerja bakti selesai. Nah, anak-anak, setelah mendengar ya, setelah kita bersama-sama tadi mendengar Pak Tony, ya, kita bisa belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari Pak Tony. Pak Tony tadi berhak untuk beristirahat di rumah, tetapi mempunyai kewajiban karena hari itu di tempat Pak Tony tinggal ada kerja bakti. Jadi kita dahulukan kewajiban kita untuk mendapatkan hak ya. Jadi Pak Tony tadi melakukan kewajibannya sebagai masyarakat di desa itu, di lingkungan itu dengan mengikuti kerja bakti. Sehingga hak yang diperoleh adalah mendapatkan lingkungan yang bersih.
sama dengan Ratna. Ya, Ratna tadi juga membantu kerja bakti ya. Karena Ratna sudah melakukan tanggung jawabnya, melakukan kewajibannya kerja bakti, maka Ratna mendapatkan haknya yaitu mempunyai tempat tinggal di lingkungan yang asri. Ya, jadi Pak Tony dan Ratna melakukan kewajibannya untuk mendapatkan hak dan bertanggung jawab kepada lingkungan sekitarnya. Mengerti anak-anak ya? Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Anak-anak, kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, anak-anak, kita tidak bisa menghasilkan semua barang yang kita butuhkan. Kita membutuhkan penjahit ya untuk membuat baju. Kita membutuhkan seseorang nelayan ya. Kita membutuhkan seorang nelayan untuk bisa mengonsumsi ikan laut. Kita juga butuh petambak untuk bisa menikmati ikan air tawar. Kita juga butuh petani untuk menikmati nasi. Jadi, anak-anak, kita sebagai manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang kita butuhkan. Ya. Oleh karena itu, kita butuh berhubungan dengan orang lain untuk proses pemenuhan kebutuhan hidup kita. Nah, anak-anak, ya ini adalah bentuk kegiatan di berbagai bidang seperti bidang pertanian, ya. Bidang pertanian kita ada petani jagung dan petani padi, ya. Seperti yang Ustadz tadi sampaikan, manusia tidak bisa menghasilkan semua yang dibutuhkan sendiri. Jadi kita membutuhkan petani jagung dan petani padi untuk mengkonsumsi atau menikmati jagung dan padi. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi di perkebunan. Nah, di perkebunan itu biasanya ada kopi, menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet ya. Nah, selanjutnya ada peternakan. Pembudidayaan hewan ternak, misalnya ada ayam, kambing, sapi, dan kerbau. Contohnya peternak kambing, sapi, dan unggas ya. Kita membutuhkan daging kambing, daging sapi, daging ayam ya dari peternak-peternak tadi. Jadi kita membutuhkan dari orang lain. Selanjutnya ada di bidang perikanan yaitu pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Ya, contohnya penambak udang, penambak pandang, ya, dan segala jenis budidaya ikan lainnya. Selanjutnya di bidang kehutanan. Nah, meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu, misalnya jati dan mahoni. Nah, ini adalah di bidang perindustrian. Ya, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya apa? Contohnya pabrik makanan, kaleng, pabrik sepatu, dan pabrik kertas.
Nah, selanjutnya ada pelayanan jasa. Ya, anak-anak, sekarang hari ini tuh banyak sekali pelayanan dalam bentuk jasa, yaitu melayani masyarakat ya dalam bentuk layanan terhadap konsumen. Masih ingat yaitu apa konsumen, kemudian produsen, distributor. Masih paham ya? Kegiatan ekonomi pelakunya ada produsen, yaitu yang menciptakan produk. Kemudian ada distributor, biasanya yang mengirim atau ya mengirim, dan konsumen yaitu yang membeli, yang menikmati, yang memakai jasa tersebut ya. Kemudian ada dokter, contohnya ini ya, pelayanan jasa ada dokter, pegawai asuransi, penjahit, dan arsitek. Ya, misal kita pergi ke penjahit ya, kita membutuhkan jasanya untuk membuat baju, celana ya. Kita disebut konsumen. Sedangkan penjahit disebut apa? Produsennya. Baik, selanjutnya adalah usaha di bidang pariwisata. Anak, kita telah mengetahui bahwa ada berbagai jenis kegiatan ekonomi di masyarakat, antara lain di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, dan layanan jasa. Selain bidang-bidang tersebut, anak-anak ada juga kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata. Ya. Ini ya dicatat, pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Ya. Ustaz ulangi, pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Banyak usaha-usaha atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan bidang tersebut. Kegiatan ekonomi tersebut antara lain ya, bisa penyewaan tempat penginapan, jasa transportasi, penjualan cenderamata, penjual makanan dan minuman. Anak-anak misal anak-anak pernah pergi ke Bali mungkin, atau ke Borobudur atau tempat rekreasi lainnya, anak-anak bisa perhatikan di sana banyak penyewaan tempat penginapan ya untuk pengunjung yang datang. Kemudian banyak sekali jasa-jasa transportasi. Kemudian penjualan cenderamata, banyak yang menjual oleh-oleh ya. Kemudian ada penjual makanan dan minuman. Nah, itu di bidang pariwisata. Baik anak-anak, sekian yang bisa Ustadz sampaikan. Anak-anak, jika tadi anak-anak menemukan beberapa hal yang sulit untuk dimengerti, anak-anak dicatat ya, kemudian ditanyakan ke Ustadz dan Ustazahnya. Kami tunggu ya. Baik, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.